tahu sendiri kan ada beberapa kasus dan sekaligus juga menunggu hasil kasus dari Agus juga karena aku kan udah bilang aku juga tidak akan berkomentar lebih jauh, pengen tahu endingnya seperti apa dan juga kasus-kasus yang lain. Jadi relax dulu lah. Jadi 2024 dalam pandangan Denny Sumargo tahun yang menyenangkan atau kebanyakan drama atau seperti apa? Iya. Tahun yang memusingkan sih. Tapi buat aku semua hal itu tetap punya berkatnya sendiri karena bagaimana aku coba untuk belajar menyikapi semua itu dengan lebih dewasa dan lebih rendah hati aja sih yang aku dapat di situ. Bisa dibilang 2024 ini tahunnya kamu bukan sih Bang? Atau seperti apa? Aku nggak ngerasa ini tahun saya, ini tahun kita semua. Cuma saya tahu lah setiap orang kan ngelihat tahun 2024 dengan ada yang banyak masalah, ada yang banyak dapat berkah. Menurut aku semua hal itu tetap bagaimana kita ngelihatnya sih. Kalau aku nggak nganggap tahun 2024 ini sebagai tahun aku. Oke, versi Denny Sumargo tahun Kan memang sudah tidak mulai gitu ya Bang Den. Sudah adakah yang menghubungi kamu untuk Bang Den yuk duduk bareng? Damai, urusan damai? Iya, urusan damai. Yuk kita duduk bareng gitu. Belum. Udah ada yang menghubungi kan? Belum ada. Kalau ada sih saya dengan senang hati karena saya udah bilang kemarin saya hanya terima perdamaian. Dari pihak TT atau pihak FA atau gimana? Belum sih, saya belum dengan kabar positif di situ karena masing-masing masih berurusan dengan masalah hukum pribadi kan. Yang kita lihat lagi masih bergulir di media. Nah, ini Bang Den baru aja kan pengacara inisial A menyebarkan video yang Teteh. Video masa lalu Teteh. Tidak mau berkomentar ya. Jadi ranah pribadi. Iya, tapi itu masuk ke ranah pribadi itu kayak gimana sih ya, jadi masuk ke pribadi dan kayak makin panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ ya, karena itu kan masalah personal. Tapi terakhir ketemu Teteh mungkin ada komunikasi nggak sih? Terakhir ada komunikasi mengenai uang donasi aja, karena aku kan nanya terus uang donasinya mau dibawa kemana. Karena saya kan tetap masih punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabku lebih di urusan itu ya, bukan ke ranah pribadi. Jadi saya akan diupdate secepatnya karena mereka sedang berkoordinasi satu sama lain. Uang donasi ini mau diselesaikannya gimana? Karena saya merasa tanggung jawab di situ. Jadi tetap saya harus diinformasikan supaya saya bisa bertanggung jawab kepada para donatur. Berarti Kemensos sudah tidak ada urusannya lagi tentang uang donasi itu seperti apa? Kemensos masih tetap mengawasi itu karena terakhir update yang saya dapat dari Pak Menteri bahwa beliau tetap memantau itu dari jauh dan berharap Mas Denny dan beserta tim yang lain bisa menyelesaikan ini dengan baik karena tetap diawasi oleh Kemensos. Kemensos itu kan kemarin sudah berupaya untuk mendamaikannya. Cuman kan karena adanya hal-hal yang berurusan pribadi yang kemudian ini akhirnya bias kemana-mana. Jadi Kemensos juga harus menjaga sikap mereka, jangan sampai mereka itu jadinya yang tadinya bagus jadi nggak bagus, menurut aku begitu. Jadi so far sih sejauh ini sikap Kemensos sudah cukup sih dengan mendamaikan aku dengan Farhad kemarin, dan biarlah mereka melihat dulu, memantau sebagai sebagai pemerintah ya. Kalau memang ini benar-benar menimbulkan chaos lagi ya pasti mereka akan turun tangan. Bang, kamu terakhir nanya tanggapannya terkait PPN 12% ini. Yang mau tahun depan ya? Pusing nggak kok? Ya saya sih sebenarnya memikirkan masyarakat aja, karena masyarakat itu kan pasti akan banyak yang terbebani dengan nilai yang cukup tinggi ya. Jadi aku juga kurang tahu kenapa nilai itu menjadi tinggi, pasti punya dasar lah. Dan dasar itu dibuatkan dengan tujuan untuk membuat negara ini secara perekonomian jadi lebih baik. Tapi kan kita tahu sendiri eksekusi yang terjadi dari itu masih banyak yang jadi masyarakat belum puas gitu kan. Sebenarnya sih aku pikir ya, kalau dengan pajak yang tinggi tapi dengan hasil yang jelas, saya pikir orang tidak akan bermasalah. Karena di luar negeri banyak negara maju pajaknya tinggi tapi fasilitas dari hasil pajak itu juga bagus dan terlihat gitu. Dan masyarakat punya hak-hak untuk komplain loh. Artinya ketika jalanan itu rusak di luar negeri, masyarakat tuh bisa ngesul loh. Nah, di sini kan hal-hal seperti ini belum terbangun dengan baik. Jadi sebenarnya ya dipertimbangkan lagi aja sih, kalau memang masyarakatnya sudah siap, jangan sampai nanti terjadi problem yang bisa malah membuat perekonomian kita jadi problem. Itu. Bang Den, tapi kamu balik lagi ke Agus ya. Bang, tapi ini kamu perekonomian sini Agus. agak pusing ya, Bang. Bang, ya tak bener dong. Gue 2 pertanyaan dong. Nah, maksudnya tapi kamu berusaha menasihati Teteh nggak sih? Maksudnya udah jangan saling sindir, kan mereka lagi saling sindir nih di sosmed. Bahkan nih Teteh lagi laporin lagi nih karena nyebarin kasus baru aja laporin pengacaranya. Ya itu dia menyebarkan yang video lama yang tadi. Nah, kan saling sindir nih, kamu berusaha untuk menasihati nggak sih? Terutama Teteh, kan kamu dekat sama Teteh.
Sama Novi ya. Gini loh, aku sama Novi itu hubungannya itu lebih sebatas hubungan donasi yang kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi kalau urusan pribadi aku nggak berani, karena biar gimana aku nggak berani masuk dan campur urusan pribadi orang. Dan menurut aku apa yang terjadi itu kan urusan pribadi Tete ya. Kalau menasihati ya pasti saya punya cara untuk menasihati yang menurut saya tidak perlu kasih tahu ke media ya. Kesannya kan saya pengen dibilang apa gitu, nggak perlu kan. Gitu. Jadi hanya sebatas itu. Tadi juga udah ke LPSK kan itu dengan adanya video ya. Video lamanya disebar kembali. Mungkin gimana tuh kan apalagi tadi sebelumnya udah ke LPSK tuh. Iya. Nah, itu menurut Bang Desu gimana sih itu? Tindakan benar atau gimana sih Bang? Saling lapor ini sebenarnya tindakan benar atau seperti apa? Nggak bisa terlalu banyak komen udah gua. Karena seperti yang gue bilang kemarin tuh masuknya ke urusan pribadi kan. Jadi berat juga kalau gue terlalu banyak komentar. Oke. Ya.